pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bapak melihat masih tetap semangat ya? Ya, Pak. Walaupun agak kusut-kusut, tapi tetap semangat ya? Ya, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah ada yang mau disampaikan kepada kita? Siapa tahu Pak, hari ini saya di rumah itu Bapak kesal atau apa? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Pada hari ini kita kembali untuk berkumpul di tempat ini untuk belajar tentang peran keluarga bagi perkembangan. Tapi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahasnya dari sudut ajaran gereja. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, maka kita awali dulu pembelajaran kita dengan siapa yang bisa memimpin kita? Baik, si Maria. Mari. Dalam nama Bapa Kudus, amin. Sehingga kami bisa berkumpul di ini untuk belajar. Bapa, sebentar lagi kami belajar untuk makan. Semoga apa yang kami pelajari ini akan terapkan dalam diri kami. Bapa, lindungilah kami, semoga kami belajar dengan baik. Doa yang kami sampaikan dengan pelajaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita tadi belajar berdoa, Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Ya, Pak. Baik, kalau begitu tidak perlu Bapak untuk mengecek. Nah, hari ini tema kita itu adalah tentang materi peran keluarga bagi perkembangan itu, tapi dari sudut pandang ajaran gereja. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang peran keluarga bagi perkembangan itu, tapi dalam sudut atau dari sudut pandang pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu kita kaji kembali di dalam pandangan ajaran gereja. Nah, untuk hari inilah kita maka belajar tentang tema yang sama tapi pengalaman atau pembahasannya yang berbeda. Nah, kita lihat dari tema tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Ya, itu berkaitan dengan ajaran gereja. Yang pertama, ya, dapat menganalisis peran keluarga bagi pertumbuhan dan perkembangan dirimu ya, sebagai pribadi yang mandiri berdasarkan dokumen Katekismus Gereja Katolik. Ya, ini nomor 215 dan 216. Itu Bapak salam terus ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang menyimpulkan peran keluarga. Dari peran keluarga ini kita simpulkan berdasarkan dokumen Konsili Vatikan kedua
tentang pendidikan Kristen. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang secara mandiri berkat peran keluarga dari sudut pandang atau ditinjau dari dokumen Familiaris Consortio nomor 18. Nah, yang keempat, kita akan melihat mampu membuktikan diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari, secara bertanggung jawab, tegas dan disiplin yang tinggi. Nah, untuk memahami materi pembelajaran kita ini ada pemahaman bermakna yang dapat menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah selesai belajar tentang tema ini, yaitu apa? Nah, di sini Bapak kutipkan dari pandangan kitab suci. Di sana dikatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapa. Nah, baik, kita lanjut. Untuk mendalami ini juga kita perlu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, pandangan ajaran gereja tentang peran keluarga bagi perkembangan. Pandangan ajaran gereja tentang peran keluarga bagi perkembangan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa pesan kitab suci tadi kamu terhadap mereka yang bergerak? Oke, baik. Lanjut, kita masuk kepada sebelum kita nanti kita akan Bapak bagikan lembar kerja untuk kerja kelompok. Jadi kerja kelompok ini akan dibahas tentang Familiaris Consortio itu kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2 itu tentang Konsili Vatikan kedua, tentang pendidikan Kristen. Lalu yang ketiga itu adalah tentang Konsili Vatikan kedua, tentang gereja, dan yang keempat itu adalah tentang Katekismus Gereja Katolik. Nah, ini silakan dikerjakan di dalam kelompok. Di bawahnya ada pertanyaannya. Ya, jadi dibaca ini, lalu di bawah ada pertanyaan untuk dijawab. Berdiskusi bersama ya. Berdiskusi bersama di dalam kelompok, jangan hanya satu orang yang bekerja, tapi berdiskusi bersama-sama di dalam kelompok. Oke, silakan. Dan diatur siapa yang berbicara, siapa yang perwakilan dari kelompok. Diberi waktu untuk mengerjakan 10 menit. Ada yang membacakan dulu, bacakan dulu dokumennya. Dokumennya dibacakan dulu, kemudian dipahami, lalu dijawab di dalam kelompok. Boleh berdiskusi.
Silakan dibacakan dulu untuk kelompoknya. Begini contohnya, teman-teman. Saya bacakan kelompok kita dulu ya. Dengarkan dengan baik. Keluarga yang didasarkan pada cinta. Jadi mereka dengarkan untuk kelompok ini. Mereka dengarkan untuk kelompok ini. Jangan hanya kamu sendiri yang membaca seperti ini, tidak didengarkan yang lain. Itu maksudnya kerja kelompok. Sudah dibacakan belum? Apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Ada di sini. Silakan dicari. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi ikatan keluarga? Ini penting. Apa pertanyaannya? Siapa yang seharusnya mendidik anak-anak dalam keluarga? Ada di sini. Pertanyaannya, jadi pertanyaan, jawabannya dari dalam sini. Pertanyaan ini jawabannya dari dalam sini. Ya. Apa alasan kita harus menghormati orang tua? Ada di sini jawabannya. Memang tidak dikatakan di sini alasan kita menghormati orang tua tidak dikatakan di sini. Tetapi dia bisa kita kita simak, kita analisa apa itu. Dengan cara apa hormat terhadap orang tua itu? Caranya bagaimana hormat kepada orang tua dapat diwujudkan? Nah, caranya bagaimana di sini? Kita lihat. Caranya bagaimana? Dari sini. Ini dia salah satunya, ini adalah anak-anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Apalagi, hai anakku, peliharalah perintah ayah seperti memelihara perintah. Lalu tidak menyanyiakan atau tidak cuek terhadap ajaran ibu. Sudah. Apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dapat dilakukan? Ada di situ. Kalau tidak ada di situ, cari sesuai pengetahuan. Yang tidak kudus, tahu yang tidak kudus? Apa itu? Baik. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 4? Oke, kelompok 1? Oke, siap, baik. Beda tangan dulu. Sekarang Bapak minta kepada kelompok siapa saja boleh dulu yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu juru bicaramu dalam kelompok, lalu membacakan. Yang lain perhatikannya. Yang lain perhatikan. Silakan. Apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dapat dilakukan orang tua? Berbohong kepada anaknya, memukul anaknya, tidak ikut dalam beribadah, mengingkari janji anaknya, mencuri. Mencuri. Ya,
Terus kedua, Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguruskan orang tua mereka? Sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur, terima kasih, cinta mesra, serta kepercayaan mereka dan seperti layaknya bagi anak-anak akan membantu orang tua di saat-saat kesukaran dan dalam kesulitan usia lanjut. oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, siapa lagi yang mau? Oke, kelompok tiga, silakan. Siapa yang seharusnya mendidik anak? Yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga adalah orang tua. Kedua, apa yang harus diajarkan? Yang harus diajarkan dengan Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dan praktis. Tiga, apa saja yang merupakan jawaban sosial yang merupakan jabatan sosial yang bukan oleh Apa yang ketiga tidak jelas suaranya? apa saja yang merupakan jabatan sosial yang merupakan jabatan sosial yang dibutuhkan oleh setiap orang. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang seharusnya mendidik anak di dalam keluarga? Menurut dokumen Bersih Vatikan Kedua tentang pendidikan Kristen, dengarkan. Tentang pendidikan Kristen, ya, yang mendidik anak-anak dalam keluarga itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Dan itu adalah yang disampaikan oleh dokumen Konstitusi Vatikan Kedua tentang pendidikan Kristen. Apa saja yang diajarkan? Yang kelompok 2, kelompok 3, apa yang diajarkan? Mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu contohnya seperti apa? Ya salah satunya yang menaati perintah Tuhan. Di dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi yang paling konkret adalah perintah Allah, kuduskanlah hari Tuhan. Setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Setiap hari Minggu kita diajak Tuhan untuk pergi ke gereja. Tetapi kita tidak pergi ke gereja. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Ya. Oke. Nah, nomor 3. Apa saja yang merupakan keutamaan yang dimaksud di dalam keluarga? Apa saja tadi? Oke, apa? Apa jawabannya? Yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Apa saja yang dibutuhkan setiap masyarakat itu? Apa? Kebaikan, ya? Kebajikan di dalam masyarakat, kebajikan dalam pergaulan, ya? Sopan santun, ya? Sikap ramah, sikap solidaritas, sikap toleransi, itu semua berkaitan dengan keutamaan
tersurat tapi tersirat. Ya, kelompok 3. Oke. Nah, baik. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Oke, kelompok yang 4. Kelompok 1 sama ya. Apa alasan? Coba. Oke. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Dengan cara mendengarkan didikan ayah, memelihara perintah ayah, dan tidak menyanyiakan ajaran ibu. Oke. Betul tangan dulu. Baik, saya tangan untuk kelompok 3. Saya menjawabkan dengan bahwa apa tadi? Apa alasan harus dihormati? Ya karena orang tua yang membesarkan kita dari kecil sampai besar. Itu alasan yang kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Lalu alasan yang lain, orang tua itu adalah perwakilan Allah. Maka perlu Nah, yang kedua, dengan cara apa? Caranya itu adalah mematuhi, menaati, menjalankan apa yang dinasihati oleh orang tua. Kalau orang tua kita mengajar kita jangan malas berdoa. Kalau orang tua kita mengajar kita untuk pergi ke gereja, ikuti. Kalau orang tua kita mengajarkan kita untuk rajin belajar, ikuti, ya kak? Ya kak? Kalau orang tua kita mengajarkan kita mencuri, ya kita Oke, baik. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Apa yang menjadi adil, persekutuan dalam keluarga dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Kedua, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Apa yang menjadi pengikat persekutuan di dalam keluarga? Yang menjadi pengikat persekutuan di dalam keluarga adalah jawaban Setia menghayati kenyataan persekutuan sertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Oke, rukun hidup itu bahasa yang sangat tinggi bagi kalian. Tetapi bisa disederhanakan dengan cinta kasih. Jadi yang memperkuat, yang menjadi pengikat persekutuan itu adalah cinta kasih. Ada kan ditemukan di dalam hidup? Ada namanya? Ya Pak. Ada ya? Ada? Iya. Memang jawabannya benar, tapi untuk memahami itu terlalu tinggi, maka lebih cocok dijawab dengan cinta kasih. Nomor 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Siapa yang bertanggung jawab? Itu adalah keluarga. Keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya kan? Itulah yang bertanggung jawab dalam memelihara
cinta kasih dalam keluarga. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan yang kurang mengerti? Anak-anakku, apakah ada yang kurang mengerti dari sampai titik ini pembelajaran kita? Oke, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pendalaman atau kesimpulan terakhir dari pembelajaran kita, yaitu rangkuman. Ya, rangkuman. Baik, kita silakan mendengarkan. Nah, baik. Dari rangkaian pembelajaran kita tadi, kita dapat melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama, keluarga merupakan persekutuan cinta. Ya. Keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itulah tadi dibilang jawaban nomor 1. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan nomor tadi. Apa yang menjadi penyebab persekutuan dalam keluarga? Cinta kasih. Persekutuan cinta kasih itu salah satu contohnya adalah terjadi di dalam keluarga. Nah, yang kedua, cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga. Jadi cinta kasih itu menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga. Nah, itu. Nah, kemudian anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tua. Jadi kita sebagai anak wajib ikut memelihara kekudusan orang tua. Siapa tadi yang menjawab? Dari kelompok berapa tadi? Tentang tindakan-tindakan yang tidak kudus. Jadi kekudusan orang tua kita itu perlu kita pelihara. Jangan sampai orang tua berbuat tidak kudus, tidak baik demi membahagiakan kita. Jadi kita harus, jika orang tua kita bertindak atau berbuat salah atau berbuat ulah, maka kita wajib untuk mengingatkan. Oke ya? Nah, baik. Tugas orang tua, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini, tidak terbatas kepada apa yang disebut dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan. Ya. Tidak terbatas hanya memenuhi kebutuhan primer kita saja. Ya. Pakaian, makanan, dan lain-lain. Tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan rohani yang berkaitan dengan keimanan. Untuk itulah kita diajarkan orang tua untuk berdoa. Diajarkan orang tua kita untuk pergi ke gereja. Kalau di rumah kita diajarkan dari kecil, kita diajarkan untuk membuat tanda salib. Membuat apa tadi? Tanda salib. Membuat tanda salib. Ada apa nak? Tunggu dulu ya, sabar ya. Silakan duduk. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai anak dalam hal memelihara kekudusan orang tua, yaitu
mengingatkan mereka untuk supaya mereka pergi ke gereja bersama-sama kita, mengajak mereka untuk makan bersama dalam keluarga dan kita bersama-sama berdoa, ya. Mengingatkan mereka supaya di dalam pekerjaan mereka tidak menyimpang, dan mengingatkan mereka dan mendoakan mereka. Kalau kita rajin mendoakan orang tua kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengingatkan orang tua kita jika mereka menyimpang dari ajaran. Gitu ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada refleksi. Orang tua kita yang melahirkan kita tidak dengan gampang. Ya atau tidak? Ya. Penderitaan yang dialami pada saat kita dilahirkan itu bertaruhan dengan nyawa antara hidup dan mati. Tetapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Tidak mengeluh mereka. Ya, Pak. Tidak mengeluh. Kemudian waktu kita masih bayi, masih kecil, ataupun sudah dalam berjalan, kita sering kali membuat atau membuang kotoran kita di celana, ya, pipis, di celana. Orang tua kita membersihkan, ya enggak? Ya, Pak. Atau kamu membersihkan? Ya, Pak. Nah sekarang orang tua kita kalau mereka sudah tua, sudah tidak bisa berjalan, mereka apa yang mencapai? Apa yang bisa kita lakukan? Ini dia. Jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya ini adalah membalas kebaikan orang tua, membalas budi orang tua, sampai pengetahuan kita ini menjadi mendarah daging dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang berbakti kepada Tuhan. pada ayat adik. Oke, baik. Kita sudah sampai pada akhir pelajaran kita. Maka sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa pertemuan kita ini. Ada yang berani atau yang mau mengikuti kita? Silakan. Ada yang mau? Oh, oke, Bernadetta, tolong suaranya agak dikeraskannya Bernadetta, supaya kita berdoa dengan. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu yang kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang di rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di jalan supaya kami selamat dalam perjalanan. Ini yang kami sampaikan dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik.
pertemuan kita akan kita lanjutkan ke depan. Hari ini kita cukupkan. Selamat siang.